Diabetes adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. 1 dari 11 warga dewasa dunia menderita diabetes. Bila dibiarkan, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi yang secara perlahan dapat menyerang organ penting di tubuh manusia, seperti kebutaan, stroke hingga gagal jantung dan gagal ginjal. Diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis merupakan suatu penyakit di mana kadar glukosa dalam darah menjadi tinggi. Hal ini dikarenakan tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan baik. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 berjumlah 90% dari total kasus diabetes yang ada. WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 meningkat menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Berdasarkan penelitian Tripati pada tahun 2016, konsumsi obat-obatan kimia anti-diabetes seperti pioglitazone akan meningkatkan risiko kardiovaskuler dan demam. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan obat anti-diabetes yang berasal dari bahan-bahan alami. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018, Kabupaten Jember menempati urutan keempat sebagai penyumbang produksi kakao terbesar di Jawa Timur. Dalam satu buah kakao, 75% terdiri dari kulit buah kakao, yang mana kulit buah kakao selama ini masih jarang dimanfaatkan, sehingga adanya penambahan kulit kakao dari tahun ke tahun hanya mengakibatkan penumpukan limbah pertanian. Hasil penelitian Kaya Putri et al. Pada tahun 2014 menunjukkan bahwa berdasarkan uji screening fitokimia ekstrak kulit buah kakao memiliki beberapa kandungan, yaitu tanin, saponin, dan flavonoid serta turunannya quercetin. Studi terbaru di Finlandia menunjukkan bahwa flavonoid serta turunannya quercetin berpotensi sebagai anti-diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nana Mardiana. Saya Dewi Fatmawati. Saya Sofi Sandrina. Delegasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember di bawah bimbingan Dr. Iis Nur Asia, SPMP, dengan bangga mempersembahkan sebuah ide yang kreatif dan inovatif dengan judul PKK, Potensi Kulit Kakao Theobroma Kakao L sebagai anti-hiperglikemia pada penderita diabetes mellitus. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi yang telah terkumpul dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Hal ini untuk memperkuat kredibilitas karya tulis. Yang kedua, teknik pengolahan data dan informasi. Data dan informasi yang telah diperoleh dirangkum sesuai dengan kategori yang ada. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan untuk program ke depannya. Yang ketiga, teknik analisis dan sintesis. Data yang telah dianalisis dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Hasil perbandingan ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, mencari kelebihan, kelemahan, sehingga diperoleh solusi. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang diakibatkan karena gangguan metabolisme pada lemak, karbohidrat, dan protein. Hal ini karena kurangnya sekresi insulin yang ada di dalam tubuh, yang berakibat pada meningkatnya kadar gula di dalam darah atau tingginya kadar gula, asam, dan ketol di dalam kulit. Pengobatan diabetes mellitus dapat digunakan menggunakan bahan alam, yaitu tanaman yang memiliki senyawa metabolit sekunder, flavonoid, dan juga minyak quercetin. Bahan alam ini dapat ditemukan pada kulit buah kakao. Kulit buah kakao merupakan limbah dari buah kakao yang jarang dimanfaatkan di bidang kesehatan. Umumnya, pemanfaatan kulit buah kakao digunakan dalam bidang peternakan, yaitu sebagai pakan ternak hewan dan manusia. Senyawa metabolit sekunder yang terdapat di dalam kulit buah kakao yaitu yang pertama, flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan triterpenoid. Flavonoid dan senyawa tambahannya dapat berfungsi sebagai anti-hiperglikemia dengan cara menghambat KLA glukosa usus yang dapat menurunkan absorpsi glukosa. Fosfodiesterase juga dapat dihambat oleh flavonoid yang berakibat pada meningkatnya CAMP pada sel beta pankreas, sehingga dapat menstimulasi pengeluaran protein kinase A yang dapat meningkatkan sekresi insulin.
Secara garis besar, gagasan ini dilakukan dengan dua alur penelitian, yaitu secara in vitro dan in vivo. Secara in vitro dilakukan dengan mekanisme penghambatan enzim alfa-glukosidase dan in vivo melalui ekstraksi kulit buah kakao. Sampel yang digunakan yaitu kulit buah kakao yang berwarna kekuningan. Sampel dicuci dengan air mengalir dan dipotong menjadi kecil-kecil kemudian dikeringkan. Setelah kering, dihaluskan sehingga diperoleh serbuk. Serbuk ini kemudian diekstraksi dengan pelarut aseton 80% dengan metode maserasi dan dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental kulit buah kakao. Konsentrasi sampel yang digunakan yaitu 200, 500, 800, dan 1200 mikroliter dengan kontrol positif akar dose. Langkah pertama, ditambahkan 10 mikroliter larutan standar dalam dan sampel ke dalam microplat reader dan ditambahkan 50 mikroliter buffer fosfat pH 7. Sebelum pengujian, ditambahkan 25 mikroliter PNPG 10 mg. Inhibisi dilakukan dengan ditambahkan 25 mikroliter enzim alfa-glukosidase dengan konsentrasi 0,04 U per mililiter. Setelah itu, diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Proses penghentian ditambahkan 100 mikroliter Na2CO3. Setiap sampel dilakukan dengan 3 kali pengulangan dan setelah itu dihitung nilai IC50-nya. Setelah proses pengujian diketahui presentasi inhibisi ekstrak kulit buah kakao berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi ekstrak, di mana nilai IC50 yaitu 712,861 mikrogram per mililiter dengan IC50 kontrol positif yaitu 0,246 mikrogram per mililiter. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit buah kakao dapat menghambat GLUT2 glukosa usus yang menurunkan absorpsi glukosa. Oleh karena itu, ekstrak kulit buah kakao berpotensi sebagai alternatif obat alami anti-diabetes. Yang terbesar dari kebodohan adalah mereka yang mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Arthur Schopenhauer. Wassalamualaikum warahmatullahi